Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Hendra Sobarna, channel yang mengupas tentang review film dari mancanegara maupun film Indonesia. Nah, kali ini gue akan ngebahas tentang film yang menceritakan 3 orang sahabat yang sedang mencari jati dirinya. Nah, film ini yang berjudul The King of Summer. Nah, tapi sebelum kita ke videonya, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, komen, juga aktifkannya agar kalian menjadi orang nomor 1 yang mendapatkan notifikasi dari channelnya Hendra Sobarna. Kalau gitu kita langsung aja ke videonya. Film yang menceritakan tentang 3 sekawan anak muda ini yang berjudul The King of Summer atau Toy House adalah film drama komedi asal Amerika Serikat. Film ini dirilis pada tanggal 31 Mei 2013 dan disutradarai oleh Jordan Vogt-Roberts. Film indie ini diperankan oleh Nick Robinson, Gabriel Bashro, dan Moises Arias sebagai pemeran utamanya. Menjelang berakhirnya usia remaja, mayoritas dari kita pasti pernah mengalami hal ini atau hal yang dialami oleh para pemain film The King of Summer ini, karena meningkatnya rasa ingin tahu pada sesuatu yang baru dan menjadikan aturan yang orang tua kita buat itu atau yang orang tua telah terapkan semakin meningkat, menyiksa dan mengganggu. Nah, di film The King of Summer adalah contoh sederhana coming of age yang menyatukan komedi dan drama, menyajikan sebuah proses bertumbuh dan menemukan dari remaja dan orang dewasa. Kemasan absurd yang mencoba membuktikan selalu ada batasan dalam segala hal. Peran utama dalam film The King of Summer ini yang bernama Jutoy yang diperankan oleh Nick Robinson. Dirinya adalah semenjak ditinggal ibunya yang telah meninggal dan kakaknya Hitler yang diperankan oleh Alison Brie yang kini tinggal bersama Colin yang diperankan oleh Agni Cordero. Maaf, tolong dibenarkan kalau misalkan gue salah pengucapan nama-nama mereka karena gue nggak bisa bahasa Inggris sih sebenarnya. Nah, si Toy ini harus rela menghabiskan hari-harinya bersama Frank Toy. Nah, si Frank Toy ini adalah ayahnya yang diperankan oleh Nick Offerman. Ayahnya yang jika dideskripsikan dalam satu kata adalah sosok yang sangat menjengkelkan. Aturan main yang Frank terapkan untuk mencoba membimbing Ju ternyata tidak sesuai dengan harapannya. Dari permainan monopoli yang bahkan sempat diakhiri lewat hal yang ekstrim dengan penyampaian laporan palsu kepada polisi dengan keterlibatan Frank. Nah, ternyata hal itu juga dialami oleh sahabatnya Ju, Patrick Kennan, yang diperankan oleh Gabriel Bashro, yang bahkan terasa lebih menjengkelkan ketika harus mendengar kata demi kata dari ayah dan ibunya, Mr. Kennan yang diperankan oleh Mark Evan Jackson dan Mrs. Kennan yang diperankan oleh Megan Mullally. Hal tersebut yang menjadikan Patrick bergabung dengan Ju dan seorang anak asing bernama Biagio yang diperankan oleh Moises Arias membangun sebuah rumah di tengah hutan yang jauh dari keramaian, menciptakan arena bermain untuk menghabiskan summertime, lari-lari dan yang mereka anggap tekanan dan siksaan yang justru memberikan pengalaman baru yang membuat mereka menuju tahap kehidupan yang lebih tinggi. Jujur saja, di film The King of Summer ini adalah film yang sangat mampu mencuri atensi penontonnya di bagian awal. Polemik yang sederhana dan dialami oleh mayoritas penontonnya menjadikan beberapa susunan adegan lucu berhasil membawa kita masuk ke dalam dunia Ju dan Patrick. Iya, kenapa tidak? Karena di film ini adalah bagian terbaik dari film ini. Skip yang ditulis oleh Chris Galetta seperti melakukan perkawinan yang indah bersama dengan cara Jordan Vogt-Roberts yang membuka
Gambaran petualangan 3 remaja yang masih mencari arah dengan pengandalan ego mereka. Proses membangun diri mereka seperti membangun rumah yang masih berantakan itu. Di film ini juga ada karakter aneh. Ada beberapa lelucon aneh yang masih mampu bekerja. Aku sih suka ide yang ditawarkan oleh The King of Summer. Bagaimana tidak, ia memisahkan dua dunia, remaja dan dewasa, menjadikan mereka masing-masing berjalan sendiri untuk memulai menemukan pelajaran hidup. Dengan beberapa visual yang cantik, konflik remaja yang dangkal itu berhasil menyatukan kebodohan dan kepintaran sama baiknya. Cerdik dalam mengkombinasikan komedi dan drama, terutama pada Biagio. Dan yang terpenting, ia berhasil menjadikan kita mengerti dengan sangat mudah apa maksud dari semua yang si Diego sampaikan. Namun sayang menurut gua, dengan potensi yang cukup besar, kenikmatan dalam film ini hanya terasa di saat ia membangun cerita. Hanya sampai di situ, karena setelahnya kita akan ikut merasakan seperti apa yang 3 karakter utama rasakan, terjebak, tidak begitu mempermasalahkan cerita yang kemudian berubah predictable dengan kehadiran Kelly yang diperankan oleh Erin Moriarty. Namun cara Fort Robert menggerakkan cerita yang justru menukar petualangan menyenangkan tadi menjadi sebuah pengamatan yang melelahkan, berjalan lambat. Ia mencoba memutar premis yang tadinya ringan untuk menjadi sedikit lebih serius. Ide cerita ini berubah menjadi sebuah petualangan yang kurang bersemangat menurut gua. Ia sudah si penulisnya itu sudah berhasil melemparkan ide yang familiar, namun masih punya power yang kuat untuk menarik atensi. Berebut cinta, membenci orang tua, hingga upaya untuk menjadi dewasa yang terutama berasal dari kebimbangan ia untuk menaruh elemen apa di posisi terdepan. Fort Robert mungkin sadar untuk menjadikan komedi sebagai jualan utama tanpa kurang memadai. King of Summer seperti terbagi menjadi 2, paruh pertama yang menarik dan paruh keduanya yang tidak buruk namun kurang menarik. Itu yang gue rasakan. Jujur saja di paruh kedua gue kurang begitu peduli lagi dengan permasalahan si Ju dan Patrick bersama keluarga mereka dan cinta segitiga, dan menggantikannya dengan rasa ingin tahu pada sosok si Biagio temannya yang aneh itu. Justru menurut gua si Biagio adalah bintang utama. Perannya memang kecil, namun tidak kesempatan yang ia punya berhasil dijalankan dengan efektif oleh Moises Arias, sedangkan Nick Robinson dan Gabriel Basso memang berhasil bertugas menjadi pembuka jalan bagi penonton untuk mengerti permasalahan utama, tapi seperti kehilangan nyawa ketika mengganti tugas mereka untuk menyampaikan pesan utama. Hal yang sama juga dialami oleh Nick Offerman, berhasil menjadi sosok yang menjengkelkan namun kurang mumpuni untuk menjadi sosok yang ikut menghidupkan proses belajar dan mengajar bagi Ju dan mungkin juga bagi Patrick. Overall, film The King of Summer menurut gue adalah film yang cukup memuaskan. Ini menyenangkan pada awalnya sebelum ia kehilangan tempo di bagian tengah cerita untuk menjadi penggambaran dari proses introspeksi diri dari kaum remaja dan dewasa. Film The King of Summer berhasil. Oke, kalau gitu terima kasih kalian sudah menonton video ini tanpa di skip. Harapan gue tanpa di skip. Terus kalau kalian punya request tentang film apa yang gue review, silahkan ditulis aja di kolom komentar. Nanti gue akan coba nge-reviewnya gitu. Oke, kalau gitu terima kasih. Terus jangan lupa sebelum gue pamit, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, serta komen. Dan yang paling penting, kalian harus nyalakan loncengnya, karena biar kalian menjadi orang utama yang mendapatkan notifikasi dari channelnya Hendra Sobana. Begitu, terima kasih kalian sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.